friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya di Pespayagas. Hari ini hari Senin, seperti biasa kita akan membuat Monday Market Review. Tapi sebelum kita membuat Monday Market Review, kita akan melihat news untuk minggu ini terlebih dahulu. Nah, dari hari Senin sekarang kita bisa melihat cuma ada satu pidato dari USD di sini. Sorry, ini hari Minggu. Nah, di hari Senin kalau kita lihat di sini tidak ada news high impact, tapi di sini ada beberapa news medium impact dari Euro, Swiss franc, CAD dan itu aja. Terus di hari Selasa besok juga sama, ada news high impactnya cuma 1, 2, 3. Ada 3 news high impact untuk besok. Jadi ini news high impactnya dari USD, which is lawan dari USD akan mengalami volatile. Terus di hari Rabu juga di sini cuman ada satu aja ada Fed Powell Speaks, itu pidato. Terus di hari Kamis ada GDP dari USD, terus ada jobless claim, pending home sales dari USD. Berarti sudah ada 6 high impact news buat USD. Terus di hari Jumat di sini ada GDP-nya si GBP. Terus ada CPI dari USD di hari Jumat. Nanti ini saya bakal share ke Discord. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam chart. Seperti biasa kita akan look at gold. Nah, di sini saya akan explain sedikit tentang gold. Yang dimana kalau kita lihat ini kita berada di time frame 12 jam, kita sudah melihat gold ini dalam keadaan bullish trend. Nah, di sini kalau kita lihat swing high, swing low, swing high. Nah, di sini adalah potensial buat si gold ini membentuk sebuah swing low atau higher low buat memenuhi struktur dari daily time frame atau time frame yang lebih besar. Nah, kalau yang kita lihat di sini sebelumnya higher low dari si gold ini adalah di area mendekati golden area Fibonacci yaitu 0.618. So, sekarang kita coba lihat lagi higher low-nya. Nah, di sini juga dia sudah mendekati bahkan sudah menyentuh golden area Fibonacci di angka 0.618. Nah, skenario yang kita pakai sekarang adalah skenario yang pertama. Di sini kita punya trend line. Nah, setelah adanya trend line, kita bakal ngeliat di 4 hours atau di lower time frame area order block yang masih fresh. Di sini kita punya OB. Nah, let's say di sini terus kita ambil 50% order block dari area tersebut. Nah, di sini kita ketemu 50%-nya itu di area di harga 18.23. Sedangkan di area trendline ini ada kemungkinan juga buat si gold ini nge-swap trendline liquidity dulu baru dia lanjut naik. Jadi tujuannya berada di area order block. Nah, cuman kalau kita lihat sekarang dari 8 jam time frame ini mungkin masih menjadi area order block, tapi masih hampir di break ya, order blocknya hampir fail. Di sini sudah di mitigate, dan kalau kita lihat reaction ketika gold ini menyentuh order block ini ada sebuah rejection, tetapi di area ini juga masih ada rejection lagi. Nah, kalau kita lihat close candle daily-nya di hari Jumat kemarin, close candle-nya dia lebih dominan ke bearish. Kemungkinan bias-nya masih bearish dengan tujuan yang saya sebut tadi.
Jadi untuk saya pribadi, kenapa saya percaya ini bakal turun di MMR sebelumnya juga sudah saya bahas, karena ini adalah phase atau fase correction dari adanya impulse correction, which is ini potentially akan continuation, mungkin bisa ke 1823. Jadi biasnya untuk sementara dari pandangan saya ini masih bearish. Cuman kalau misalkan area high-nya ini sudah di break, berarti kita bisa menunggu sell-nya di area ini. Di area yang mark ini di harga 2000 sampai 2023 ini bakal menjadi area terdekat buat supply zone. Jadi kalau misalkan dia ngebreak trendline ini di swap, maka dia bisa naik sini dulu, baru kita cari potential sell di area tersebut. Jadi ada dua kemungkinan, tapi biasnya bearish menurut saya. Kalau kita cek di weekly juga bearishnya sangat lumayan sempurna, cuman ada shadow sedikit saja di bawah. So the plan is kita bakal menunggu adanya penjemputan ke area-area order block yang masih fresh. Seperti ini contohnya, ini masih fresh, kita bisa ambil, coba lihat apa namanya reaksinya si gold di sini. Terus misalkan di sini dia ke reject, kita bisa short sell sini dengan stop loss di atasnya ini aja, karena biasnya menurut saya masih bearish. Next kita akan lanjut ke GBP GPY, yang dimana kalau kita lihat ini kenaikannya sangat impulsif banget, trennya benar-benar impulse correctionnya ke bullish trend. So di sini kita sudah ngebuat mapping di minggu lalu. Ini dia sudah masuki weekly imbalance dan sudah mendekati supply zone di area ini. Yang kotak yang di atas itu termasuk supply zone. Maka kalau dari saya pribadi, saya bakal menunggu validasinya adanya change of character di lower time frame. Jadi di sini kita masih melihat trennya masih bullish, belum ada change of character. Nah, kalau misalkan kita mau nge-sell, minimal swing low ini di break dulu, baru dia balik lagi ke area ini, kita short di area ini. Karena dari higher time frame-nya juga area ini sudah memasuki kriteria yang saya mau. Jadi untuk GBP GPY kita tinggal menunggu change of character. No quotes, no entry gitu. Apalagi di sini ada area order block. Kalau teman-teman lihat sini order block, terus di sini ada liquidity. Ini harus di-grab dulu. Dan kalau kita lihat di bawah-bawahnya masih banyak banget ada area yang belum dimitigasi oleh si GBP GPY. So buat GBP GPY saya bakal ngincar sell ketika ada change of character. Right. Next itu ada Euro GBP. Nah, Euro GBP kalau kita lihat dari daily time frame seperti yang kita mark atau kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, ini adalah area yang kita tunggu. Di area abu-abu ini kita bakal menunggu di Euro GBP nge-tap di area ini, lalu kita akan coba mencari peluang buy di area tersebut. Karena seperti yang saya bilang, dari weekly time frame ini akan tetap menjadi tren yang sideways. Jadi equal low, equal high. Dia sudah mencoba membentuk higher low di sini. Kita bakal lihat bagaimana reaksinya. Cuman kalau kita lihat dari weekly time frame, di sini dia memang ke reject. Nah, that's why kita bakal menunggu di 50% zone buat zone abu-abu ini, baru kita akan mencari change of character di area tersebut untuk entry buy. Seperti itu. Jadi ini masih on track. Lalu kita bisa melihat CAD-JPY. Nah, CAD-JPY ini juga trennya mirip dengan
GBP JPY, yang dimana penurunan ini hanya sekedar untuk nge-grab liquidity yang tercipta di sini. Oke. Kalau teman-teman lihat dari trennya ini sendiri, dia belum memiliki higher low di area yang baru ini. Dia masih impuls segini aja. Kita bakal lihat apakah dia bakal nge-swap area ini naik sedikit baru dia turun. Kita bakal lihat di time frame yang lebih besar, karena kalau kita lihat di area ini masih ada sebuah zone yang terbentuk di masa lalunya. Jadi kita ambil di sini. Saya ambil dari shadow yang ada di sini. Berarti potensially area terdekat sudah dimasuki di sini, sudah termitigate. Cuman kita bisa ngelihat dari sini, kita ambil 50% nya ada di area 112.315. Kita buatin alarm di sini 50% long weekly. To sell. Kita bakal lihat reaksi dari CAD JPY ketika sudah menyentuh 50%, apakah dia bakal reject. Kalau dia belum reject, berarti 50% nya berada di tengah-tengah dari zone merah dan zone abu. Kita bakal mencari peluang sell di situ. Dan the last one, Audi Swiss franc. Ini Audi Swiss franc biasnya kalau kita lihat dari monthly masih bearish. Nah, kita bakal menunggu untuk short, kita bakal menunggu di area ini, dan untuk buy kita bakal melihat respon dari Audi Swiss franc ini masuk ke area order block ini. Coba kita lihat 50% nya berada di sini. Kita pasang alarm prepare to buy. Kita bakal melihat adanya change of character di area ini, baru kita coba ambil buy dan tujuan di area tersebut. Stop loss paling mentok ini di 30 pips. Jadi kita bakal ngambil atau melihat peluang buy di Euro Swiss franc, karena kalau kita lihat dari area ini masih menjadi fresh order block. Kita bisa cari di area ini atau mungkin di area ini yang kita tertinggal pada signal sebelumnya. Nah, mungkin itu aja MMR buat di minggu ini. Semoga MMR ini bisa membantu kalian dan memberi kalian insight baru ke dalam modus kalian. Jangan lupa di subscribe di YouTube channel ini, dan jangan lupa di like, comment, and share kepada teman kalian yang belum memiliki watchlist di minggu ini. See you on the next video. Thank you for watching.